Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang mana kalau kita upaya untuk menghitungnya, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan tidak ada jalan bagi kita untuk menyikapi nikmat itu selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang bersyukur. Dengan syukur itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmat-nikmat tersebut bagi kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita kembali bertemu melalui program siaran yang secara rutin kita adakan setiap Senin malam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih membahas buku aktualisasi akhlak muslim, yang mana pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita telah membahas beberapa adab-adab seorang muslim, akhlak seorang muslim kepadanya. Dan yang terakhir kita membahas masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bab yang kedua ini kita akan membicarakan tentang akhlak mulia kepada sesama manusia, yaitu berkenaan dengan hablun minan nas. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hablun minallah, bagaimana seorang hamba menjalin hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita akan mulai membahas tentang hablun minan nas. Bagaimana seorang muslim membuka hubungannya dengan sesama manusia. Yang mana seorang insan, seorang manusia dituntut untuk dapat membuka hubungan yang baik, ya, bukan hanya kepada Allah tapi juga kepada sesama umat manusia. Dan ini merupakan salah satu di antara dua perkara yang penting, yang mana tidak akan selamat seseorang hingga dia dapat menyukseskan dua perkara ini. Dia dapat melakukan dengan baik dua perkara ini, yaitu hablun minallah dan hablun minan nas. Tidak cukup seorang hamba itu sukses di dalam membuka hubungannya dengan Allah, tapi gagal di dalam membuka hubungannya dengan sesama manusia. Sebagaimana sebaliknya juga, ya, tidak akan beruntung juga seorang yang sukses membuka hubungannya dengan sesama manusia, tapi dia gagal di dalam membuka hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling celaka adalah seorang hamba yang gagal di dalam hubungan dengan Allah dan juga di dalam membuka hubungannya dengan sesama manusia. Gagal di dalam hablun minallah, gagal pula di dalam hablun minan nas. Orang yang bahagia, orang yang beruntung adalah orang yang dapat memperbaiki hubungannya, membina dengan baik hablun minallah,
maupun hablun minan nas. Dia berhasil di kedua-dua perkara ini. Dan itulah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsu kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Watbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan-perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, niscaya akan menghapusnya. Ya, ini adalah kiat untuk meraih kesuksesan di dalam membuka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertakwa kepada Allah dan banyak-banyak bertaubat, mengiringi keburukan-keburukan, ya, dosa-dosa yang kita lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan, yaitu illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat kemudian mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Nah, itulah suatu kiat untuk meraih kesuksesan di dalam membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunt watbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, kemudian sisi yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah membina hubungan dengan sesama manusia. Bagaimana cara suksesnya? Yaitu dengan berakhlak, dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bermuamalahlah kamu, bergaullah kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia, dengan khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Nah, inilah yang akan kita bahas pada bab yang kedua ini, bagaimana akhlak mulia kepada sesama manusia. Di dalam bab yang kedua ini ada beberapa pasal yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang akhlak berkasih sayang. Kemudian kita akan membicarakan juga tentang membersihkan hati, tazkiyatu an-nufus, tazkiyatul qulub, terutama dari sifat hasad dan dengki. Kemudian lemah lembut, kemudian murah hati, murah senyum, menjaga lisan, memiliki sifat amanah, menepati janji, berlaku adil, mudah memaafkan, dan saling menasihati. Nah, ini beberapa akhlak-akhlak mulia yang perlu kita miliki di dalam bergaul, di dalam membina hablun minan nas. Nah, kita akan memulai dengan pasal yang pertama, yaitu bagaimana kita berkasih sayang kepada sesama manusia. Dan ini merupakan dasar dari akhlak yang mulia, yaitu seorang hamba itu memiliki rasa kasih sayang. Karena sesuatunya itu dimulai dari kasih sayang. Karena kalau sudah tidak sayang, maka tidak ada keramahan, tidak ada kedamaian, ya. Nah, tak kenal maka tak sayang, tidak mengenal maka tidak disayang. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Nah, akhlak saling menyayangi ini, kasih sayang ini merupakan dasar dari akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Tentunya para pemirsa yang berbahagia, semua manusia, siapa saja dia, pasti mendambakan kasih sayang. Dia suka diberikan kasih sayang. Ya, dan ini merupakan suatu fitrah manusia, bahwa dia akan suka diberi kasih sayang. Kasih sayang ini mutlak diperlukan dalam kehidupan, dan dalam setiap mukmin wajib, ya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia ini. Nah, kita tidak boleh hanya mengharap curahan kasih sayang dari orang lain, tetapi juga dituntut, ya, untuk selalu menebar kasih sayang kepada sesama manusia. Bahkan kasih sayang di dalam Islam ini bukan hanya terhadap manusia saja, juga terhadap hewan dan tumbuhan, ya, kepada alam sekitar, kepada, ya, sesama makhluk hidup. Ya, kita diperintahkan untuk berkasih sayang. Nah, sebab Islam adalah agama yang membawa kasih sayang, rahmah, ya, lil alamin, bagi semesta alam, membawa kasih sayang bagi semesta alam. Nah, seperti itulah akhlak yang telah dicontohkan
oleh Rasulullah dan para sahabat, akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabat yang mulia, mereka selalu berupaya untuk mencurahkan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah, terutama kepada sesama kaum mukminin. Dan akhlak mereka terhadap sesama mukmin itu diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatah ayat 29, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sifat ya Rasulullah dan orang-orang sahabat-sahabat yang bersama beliau. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau adalah keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang, tetapi mereka berkasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud, yaitu mengerjakan salat untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Jadi kasih sayang antar sesama kaum mukminin tidaklah seperti kasih sayang antar umat-umat yang lainnya. Islam mengajarkan bahwa kasih sayang itu, kasih sayang di antara sesama kaum mukminin itu ibarat tubuh yang satu. Hubungan antar anggota tubuh satu dengan yang lainnya. Nabi SAW telah menggambarkan ini di dalam sabda beliau. Nabi bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam sikap saling cinta, kasih sayang dan saling menyayangi di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh, apabila salah satu bagian tubuh merasakan sakit, niscaya seluruh bagian tubuh yang lain turut merasakannya, yaitu tidak dapat tidur semalaman dan mengalami demam. Nah, seperti itulah ya kasih sayang, cinta di antara sesama kaum mukminin. Mereka memberikan loyalitas, ya, memberikan wala mereka, loyalitas mereka kepada sesama kaum mukminin. Dan mereka berlepas diri dari orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Namun sangat disayangkan umat manusia pada saat ini sedang mengalami masa-masa krisis kasih sayang, keramahan. Ya, akhlak mulia ini menjadi barang langka dan sulit kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat sekarang ini bagaimana keadaan manusia, ya, kejahatan, ya, kezaliman terjadi di mana-mana, ya, terjadi di mana-mana setiap hari, ya, seolah-olah bangsa ini sudah kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang ramah, ya, bangsa yang, ya, kita katakan mayoritas penduduknya adalah Muslim, tapi kehilangan keramah tamahan mereka dan kehilangan sentuhan kasih sayang mereka. Bahkan ini terjadi di antara kaum muslimin. Hanya orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sajalah yang masih terlihat menebarkan kasih sayang ini kepada sesama kaum muslimin. Dan sungguh, ya, kita tidak bisa melakukan upaya apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga, ya, kita termasuk hamba-hamba yang diberi, ya, kasih sayang di dalam hati kita. Ditumbuhkan rasa kasih sayang di dalam hati kita, menjadi hamba yang penyayang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang memiliki kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya. Allah yang Maha Penyayang akan menyayanginya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Penyayang. Dan kasih sayang Allah itu sering diistilahkan dengan rahmat, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku itu mendahului kemarahanku. Jadi seorang muslim juga demikian, harus mengedepankan kasih sayang daripada melampiaskan amarah dan angkara murkanya. Nah, demikian. Walaupun
Ya, ada hal-hal yang mendorongnya untuk melampiaskan kemarahan tersebut, tapi dia hendaknya lebih mengedepankan kasih sayang. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Penyayang, dan kasih sayang Allah itu cakupannya sangat luas dan menjamah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak lepas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal apapun Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mendahulukan rahmatnya atas murkanya. Bahkan ditegaskan bahwa rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Dan rahmat Allah yang kita rasakan di dunia hanyalah 1 dari 100 bahagian rahmat Allah yang lainnya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan 99 rahmat lainnya untuk di akhirat nanti, yang baru akan diperlihatkan kepada kita di akhirat nanti. Jadi rahmat yang Allah berikan kepada penduduk bumi ini hanya 1 bagian dari 100 bahagian. 99 lainnya itu masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya pada hari kiamat kelak. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha khalaqa yawma khalaqas samawati wal ard mi'ata rahmah, kullu rahmatin tibaqa ma bainas samai wal ard. Sesungguhnya pada hari Allah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan 100 rahmat, 100 kasih sayang, 100 bahagian kasih sayang. Mi'atu rahmah, kullu rahmatin tibaqa ma bainas samai wal ard. Setiap rahmat yang diciptakannya itu seluas jarak yang terbentang antara langit dan bumi. Faja'ala minha fil ardi rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan 1 rahmatnya di bumi. Fabiha ta'rifu al-walidatu ala waladiha wal wahsyu wat tayru ba'daha ala ba'd. Fa'idha kana yaumul qiyamah akmalaha bihadhihi rahmah. Dengan 1 rahmat inilah seorang ibu menyayangi anaknya. Binatang-binatang buas dan burung saling mengasihi sama jenis mereka. Kita lihat harimau yang buas sekalipun sayang kepada anaknya. Ya, sayang dia kepada anaknya, padahal dia adalah binatang buas. Ya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga meletakkan kasih sayang pada mereka, pada binatang-binatang buas ini, hingga mereka menyayangi anak-anak mereka. Nah, demikian itulah rahmat Allah yang Allah letakkan di bumi ini. 1 bagian dari 100 bahagian rahmat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat nanti Allah akan menyempurnakan 99 rahmatnya dengan 1 rahmat ini hingga genap menjadi 100 rahmat. Nah, itu untuk hamba-hambanya nanti di akhirat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan rahmat dalam 100 bagian. Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'. Allah menjadikan rahmat itu 100 juz', 100 bahagian. Fa'amsaka indahu 99 juz'an. Allah menahan 99 rahmat, 99 rahmatnya di sisinya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan Allah hanya menurunkan di bumi ini 1 bagian dari rahmatnya. Famin dzalikal juz'i yatarahamul khalqu. Dan dengan 1 bagian rahmat ini makhluk hidup saling mengasihi satu sama lainnya. Hatta tarfa'a al-farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Sehingga seekor kuda akan mengangkat kakinya dari anaknya yang berada di bawahnya, karena ia khawatir akan menginjaknya. Ya, ada kasih sayang yang Allah letakkan pada hewan-hewan ini, padahal mereka adalah makhluk yang tidak berakal, tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah jadikan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Nah, sungguh sangat celaka kita manusia yang diberi akal, perasaan dan lain sebagainya, yang tentunya lebih sempurna daripada hewan-hewan buas ini, hewan-hewan liar ini, apabila kita tidak memiliki rasa kasih sayang. Singa yang buas saja, harimau yang buas saja punya rasa kasih sayang.
Nah, kita manusia yang punya hati tentunya sangat celaka apabila kita tidak punya rasa kasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang Maha Penyayang, dan Dia menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Apabila seorang hamba ingin menjadi mukmin sejati, maka seyogianya ia harus memenuhi hatinya dengan rasa kasih sayang kepada sesama manusia, kepada orang tuanya, kepada mertuanya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, saudara-saudaranya, karib kerabatnya, tetangganya, sahabatnya, pembantunya, ya, pelayannya, fakir miskin, anak yatim, orang-orang lemah, dan kaum mukminin secara umum, bahkan manusia secara umum, bahkan ya terhadap seorang mukmin sejati yakin bahwa dengan menyayangi orang lain dia akan memperoleh balasan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar dan lebih luas ya daripada kasih sayang lainnya di dunia maupun di akhirat. Nabi SAW bersabda dalam hadis beliau, "Innama yarhamullahu min ibadihir ruhama." Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang memiliki sifat penyayang. Innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang memiliki sifat kasih sayang, yang memiliki sifat penyayang. Demikian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis beliau, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yarhamukum man fis sama. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Nabi SAW mengatakan, orang-orang yang menyayangi orang lain pasti disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sayangilah setiap penduduk bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh penghuni langit, itu para malaikat. Demikian pula dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Man la yarhamin nas la yarhamhullah. Man la yarhamin nas la yarhamhullah azza wa jalla." Orang yang tidak menyayangi sama manusia, maka Allah tidak akan menyayangi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak akan menyayangi dirinya. Dan sifat penyayang itu merupakan pertanda kelapangan dada, keluasan hati, kelembutan hati, dan keluhuran budi pekerti seseorang. Ya, kesantunannya, dan merupakan tanda kebijakan dan ketinggian kedalaman ilmunya. Karena semakin dalam ilmu seseorang, maka semakin santun dia kepada orang lain. Dia semakin bisa mengerti, semakin bisa memahami orang lain dengan ilmu yang dimilikinya. Seorang yang berakhlak mulia akan mengetahui kebenaran yang secara nyata dan akan menyayangi seluruh manusia serta seluruh makhluk. Dia akan melihat dengan pandangan kasih sayang karena dia mengetahui, karena dia adalah orang yang berilmu, ya. Dia orang yang berilmu, dia mengetahui, maka dia pun dapat mengendalikan hatinya. Dia dapat mengendalikan emosinya, dia dapat mengendalikan sikap dan perilakunya, dia dapat mengendalikan lisannya, dia dapat mengendalikan tindak tanduknya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib. Nabi mengatakan, "Lan tu'minu hatta tarahamu, lan tu'minu hatta tarahamu." Tidak akan sempurna iman kamu hingga kamu saling menyayangi. Tidak akan sempurna iman kamu hingga kamu saling menyayangi satu sama lainnya. Tarahamu, saling menyayangi. Qalu ya Rasulullah, kulluna rahim. Maka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami semua adalah penyayang. Kami semua adalah orang-orang yang memiliki sifat penyayang, rahim."
Qal, maka Nabi mengatakan, innahu laisa bi rahmati ahadikum sahibah. Nabi mengatakan, ya, bukanlah yang dimaksud di sini, kasih sayang yang dimaksud di sini bukanlah kasih sayang di antara sesama kamu saja, melainkan kasih sayang kepada semua manusia dan seluruh makhluk, rahmatul ammah. Kita akan melanjutkan lagi. Ya, tadi kita sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, bahwa Nabi mengatakan, ya lan tu'minu hatta tarahamu. Kalian tidak akan sempurna imannya, tidak akan sempurna iman di antara kamu hingga kamu saling berkasih sayang satu sama lainnya. Maka para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulluna rahim. Wahai Rasulullah, kami semua ini penyayang. Maka Nabi SAW mengatakan, innahu laisa bi rahmati ahadikum sahibah. Kasih sayang yang dimaksud di sini bukanlah kasih sayang di antara sama kamu. Kamu menyintai sahabat kamu, menyintai saudara kamu, menyintai istri kamu, suami kamu, anak kamu. Itu adalah suatu yang orang tua kamu. Itu adalah suatu yang wajar. Tapi yang dimaksud ini walakinnaha rahmatul ammah. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah kasih sayang antara kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk. Nah demikian, kasih sayang yang lebih luas lagi cakupannya. Nah demikian, sesungguhnya orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang adalah orang yang paling sengsara, ya, orang yang paling sengsara. Nah ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Nabi SAW berkata, la tunza'u ar-rahmatu illa min syaqi. Tidak akan tercabut rasa kasih sayang itu kecuali dari orang yang sengsara, dari orang yang celaka. Dari orang yang celaka, ya, orang yang sengsara hatinya, ya, yang tidak memiliki rasa kasih sayang, dipenuhi dengan dendam, kesumat, kebencian yang tidak berujung, ya, penuh dengan suudzon, ya, buruk sangka, curiga kepada siapa saja, ya, tidak memiliki kelembutan di dalam hatinya. Nah ini adalah orang yang sengsara, hidupnya akan sengsara, ya. Nah demikian, dan orang yang tidak memiliki kasih sayang tidak akan disayangi. Dan ini merupakan hukum alam, sunnatullah, ya. Betapa sengsara hidup orang yang tidak menyayangi sesama dan tidak disayangi oleh sesama. Ya, Nabi SAW bersabda, man la yarham la yurham. Ya, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Ya, di dalam rumah, dalam keluarga kita saja. Ya, kalau kita tidak menyayangi anak kita, ya mereka tidak akan menyayangi kita. Ya, kalau kita tidak menyayangi mereka, mereka tidak akan menyayangi kita. Nah, Nabi SAW mengatakan, ya, kepada orang-orang yang khususnya, ya, lebih sempurna akalnya, lebih tua usianya, untuk menyayangi yang lebih muda, ya, supaya yang muda ini juga akan tumbuh rasa hormatnya kepada yang tua. Itu merupakan satu timbal balik yang tidak akan terlepas, ya, saling berkaitan satu sama lainnya. Ya, apabila salah satu tidak melaksanakan fungsinya, maka ini tidak akan berjalan dengan baik. Nabi mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih tua dari kami, tidak menyayangi orang yang lebih muda dari kami, dan tidak menghormati orang yang lebih tua dari kami. Nah demikian. Jadi yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Nah kadang-kadang kita lihat, ya, sebagian orang tua mengeluh karena anaknya tidak menghormati dirinya. Mengeluh, anaknya tidak menghormati dirinya, tidak menghormati orang tuanya. Nah ini mungkin coba koreksi diri kita, coba lihat kepada diri kita. Jangan cepat-cepat atau buru-buru menyalahkan si anak. Boleh jadi kesalahan itu ada pada diri kita, yaitu kita kurang menyayangi anak kita, sehingga dia kurang menghormati kita. Nah demikian, kalaulah orang tua kita tidak menyayangi kita, maka coba lihat, mungkin kita kurang menghormatinya, sehingga dia tidak menyayangi kita. Ini adalah satu timbal balik yang saling berkaitan, ya. Seorang yang lebih tua harus menyayangi yang lebih muda. Nah kalau tidak, maka tatanan ini akan rusak, ya. Nah demikian.
Maka Nabi mengatakan man la yarham la yurham. Nah, kasih sayang ini tentunya dituntut dari orang yang lebih sempurna akalnya, yang lebih tua usianya, yang lebih bisa memahami, yang lebih banyak makan asam garam kehidupan. Ya tentunya semakin bertambah usia seseorang, tentunya semakin besar dan luas juga hatinya, semakin besar juga rasa kasih sayangnya. Nah demikian, ya lebih santun dia, ya kan, itu merupakan sifat dari orang-orang tua. Ya semakin tua bukan semakin seperti tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi, tapi semakin tua semakin arif, semakin bijaksana, ya semakin santun, ya semakin tumbuh rasa kasih sayang menyayangi orang-orang yang lebih muda darinya. Nah demikian. Dan ini merupakan pertanda kesempurnaan iman seseorang, ya. Memiliki rasa kasih sayang ini merupakan salah satu petanda kesempurnaan iman seorang hamba. Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Al-muwatta'una aknafa, yang orang-orang yang paling lapang dadanya. Ya, muwatta'una aknafa, lapang dadanya. Karena semakin bertambah usia kita, seharusnya bertambah lapang hati kita, bertambah lapang dada kita. Ya karena di bawah kita banyak orang-orang yang perlu kasih sayang kita. Ya kita selaku orang yang lebih tua, yang lebih berumur, ya tentunya lebih bisa memahami kondisi yang muda-muda. Yang muda-muda hingga yang muda-muda ini tumbuh rasa hormat, ya penghormatannya ya kepada yang tua. Nah demikian Nabi mengatakan alladzina ya'rifuna wa yu'lafun, orang-orang yang bersahabat, yang mudah bersahabat dan mudah disahabati. La khaira fi man la ya'lif wa la yu'laf, tidak ada kebaikan orang yang tidak mudah bersahabat dan tidak mudah juga disahabati. Ya, tidak mudah bersahabat dan tidak mudah juga disahabati. Dan kasih sayang ini merupakan salah satu di antara sifat penghuni surga. Kasih sayang ini juga merupakan salah satu sifat dari penghuni surga. Surga itu digambarkan sebagai suatu tempat kediaman yang penuh dengan kasih sayang. Dan salah satu sifat dan kriteria calon penghuni surga adalah hamba yang penyayang. Nabi SAW mengatakan ahlul jannati salasah, penghuni surga itu ada 3 golongan. Ya, yang pertama adalah dzu sultanin muqsit, mutasaddiq muwaffaq. Yang pertama adalah penguasa yang berlaku adil, gemar bersedekah dan diberi karunia taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang penuh kasih sayang dan lemah lembut kepada kerabat, rajulun rahimun raqiqul qalbi lidhi kulli dhi qurba wa muslimin. Ya, yang kedua adalah seorang laki-laki yang memiliki kasih sayang dan kelembutan kepada setiap kerabat dan kaum muslimin. Ya, kepada sesama muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah wa'afifun muta'affifun du'iyal, seorang yang menjaga dirinya dari sesuatu yang haram, ya, dari meminta-minta padahal dia punya tanggungan yang harus dinafkahinya. Maka memiliki sifat kasih sayang ini merupakan salah satu jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Akan jalan yang akan mengantarkan seorang hamba menuju pintu surga, ya, dan menjauhkannya dari jurang neraka. Ya, dan menjauhkannya dari jurang neraka. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang dikisahkan kepada kita dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, ia menceritakan bahwa suatu hari ada seorang perempuan miskin datang bersama 2 putrinya menemui Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah memberinya sedekah, yaitu 3 butir kurma. Wanita itu memberikan 1 butir kurma kepada setiap putrinya, 1 untuk dirinya. Ketika hendak mengangkat sebutir kurma itu ke mulutnya, kedua putrinya itu
lebih dahulu meminta kurma itu darinya. Maka dia pun membagi dua kurma itu dan memberikannya kepada kedua putrinya. Melihat hal ini, Aisyah takjub, melihat perilaku sikap ibu ini kepada kedua putrinya. Maka ia pun menceritakan kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah mendengar cerita cerita Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Aw a'ta biha min nar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin itu akan dimasukkan ke dalam surga atau membebaskannya dari api neraka disebabkan kasih sayangnya kepada kedua putrinya tadi. Jadi kasih sayang ini merupakan salah satu jalan meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari azab api neraka. Nah, demikian para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun saudaraku berada. Nah, jadi ini merupakan salah satu perkara yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, ya, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kajian tentang kasih sayang ini, bagaimana kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memiliki sifat kasih sayang ini. Bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berkasih sayang. Demikian saja para pemirsa yang berbahagia, apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk menjadi hamba yang dapat berkasih sayang kepada sesama manusia. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas bahasan yang bermanfaat yang telah disampaikan di malam yang berbahagia ini. Kemudian saudaraku Siman Seakidah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan melalui telepon di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543 dan di nomor yang satu di 081317776543. Dan penanya pertama telah masuk via telepon, kami coba sapa. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana? Dari Ibu Nur Maisuri di Ertiris. Silakan Ibu Nur ya. Nah. Ya. Begini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memiliki saudari yang sangat suka memberi Ustaz. Jadi dengan pemberiannya itu, apapun kesulitan yang menimpa kita, dia sering membantu. Tapi di sebalik itu, dia sangat suka menyebut-nyebut pemberiannya itu dan menyakiti hati yang diberinya itu. Dan dia sangat dengki terhadap adik-adik dan kakak-kakak kandungnya. Kalau dia berselisih dengan adik yang satu ini, dia merangkul yang satu ini untuk mencari teman. Dan setelah berbaikan yang ini, maka dicari pula kesalahan yang ini. Itulah kerjanya terus Ustaz. Jadi bagaimana kita menghindari kedengkiannya itu dan bagaimana kita berhubungan dengannya. Atas jawabannya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur atas interaksi dan pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya, tentunya kebaikan harus kita balas juga dengan kebaikan. Kalau dia suka memberi, maka balaslah dengan yang semisal atau yang lebih baik. Dan yang paling baik yang diberikan, kalau kita tidak punya apa-apa untuk membalasnya, minimal kita memberikan ucapan jazakallahu khairan atau jazakillah khairan atau semacamnya. Nah, kemudian kita memberikan nasihat kepadanya atas kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Dia sudah memiliki satu sisi kebaikan, yaitu suka memberi. Itu adalah satu poin yang baik sebenarnya. Cuma ada satu sisi yang perlu diperbaiki dari dirinya, yaitu suka mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang diberi.
ya, maka kewajiban kita yang sudah diberikan kebaikan untuk memberikan yang lebih baik daripada yang dia berikan, yaitu memberi nasihat. Ya, memberi nasihat kepadanya. Mudah-mudahan nasihat kita itu berguna. Ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangatlah berguna bagi orang-orang yang beriman. Ya, bersungguh-sungguhlah kita di dalam menyampaikan nasihat secara tulus kepada dirinya untuk memperbaiki kekurangannya, sehingga kelebihannya ini tidak menjadi hapus karena kekurangan yang ada pada dirinya. Ya, sampaikan kepadanya tentang dilarangnya menyebut-nyebut pemberian, ya, al-mannan, ya. Demikian juga menyakiti orang-orang yang diberinya, ya. Rasulullah SAW mengatakan ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya, tidak akan berbicara dengannya, tidak akan menyucikannya dari dosa, dan baginya azab yang pedih. Salah satunya adalah al-mannan, orang-orang yang suka mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut pemberian yang telah diberikannya. Nah, demikian, ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hapus pahala sedekahmu dengan al-man, dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, membangkit-bangkit pemberian, wal adza, dan menyakiti hati orang yang, ya, kita beri. Demikian juga Allah mengatakan, wa tamnun tastakfir, janganlah kamu memberi untuk mendapatkan, mengharapkan balasan yang lebih banyak. Nah, demikian. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita luruskan dan kita perbaiki dari dirinya, ya, sebagai bentuk, ya, syukur kita dan terima kasih kita juga kepadanya, yang mana dia suka membantu tadi, ya, disebutkan. Nah, kemudian hasad. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang nantinya, yaitu membersihkan hati dari hasad. Ya, siapa saja pasti akan terserang penyakit hasad ini. Ya, hasad di antara orang-orang yang berilmu, orang-orang yang kaya, itu lebih besar daripada hasad di antara orang-orang yang jahil dan orang-orang yang miskin. Ya, sungguh keterlaluan kalau ada orang jahil yang hasad, ada orang miskin yang hasad. Biasanya hasad itu terjadi pada orang-orang yang beri nikmat, beri kelebihan. Ya, seperti yang disebutkan tadi dalam pertanyaan, dia punya kelebihan harta, maka muncul hasad seperti yang diceritakan tadi, ya, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah, demikian. Jadi ini juga perlu terapi, ya. Ini juga perlu terapi. Bagaimana membersihkan hati kita dari penyakit hasad. Nah, kita coba, ya, berbagi dengannya, ya, ilmu, ya, masukan bagaimana dia dapat menyadari, ya, penyakitnya itu. Karena kalau dia tidak sadar dia sedang sakit, maka dia tidak akan punya kesadaran untuk berobat. Ya, kalau orang yang tidak merasa sakit, dia tidak akan berobat. Tapi kalau dia merasa bahwa ini adalah satu penyakit yang harus diobatinya, maka dia akan cari penyembuhannya. Dan kita harus menyiapkan baginya cara-cara terapi penyembuhan dari penyakit hasad tersebut. Ya, nah ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fi. Untuk selanjutnya kita simak pertanyaan yang kedua. Melalui telepon sudah ada Bapak Misdar di Kalimantan. Silakan Pak Misdar. Ya. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Anak pernah dengar kalau di antara kalau pas azan tidak boleh sholat sampai selesai azan tersebut. Mohon dijelaskan Ustaz penjelasan tersebut. Iya. Iya. Baik, terima kasih Pak Misdar. Ya, Pak Misdar di Kalimantan. Ya, tidak ada larangan ketika azan berkumandang. Larangan sholat itu hanya pada 3 waktu. Pada saat matahari terbit, ya, hingga benar-benar terbit. Pada saat matahari tenggelam hingga benar-benar tenggelam, dan pada saat matahari tepat berada di atas kepala, ya, tepat berada di atas, yaitu tengah hari.
kecuali pada hari Jumat. Nah, itulah dia waktu larangan salat. Demikian juga tempat-tempat larangan salat, ya, semua bumi Allah ini ada dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat salat bagi kaum muslimin. Ya, nah demikian. Kecuali ya kamar mandi, ya kecuali kuburan, itu bukan tempat salat. Nah, jadi tidak ada larangan sebenarnya adzan berkumandang kita salat, ya. Karena menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Ya, menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Karena para sahabat dahulu mereka berbicara satu sama lainnya ketika adzan berkumandang, Jumat berkumandang. Ini pada masa Umar. Nah, begitu Umar naik mimbar, ya, mulai berbicara, maka tidak ada satu orang pun di antara mereka yang berbicara. Nah, ini menunjukkan Syekh Albani berdalil dari riwayat ini bahwa ya, menjawab seruan adzan itu bukanlah suatu yang wajib. Itu sunnah, itu mustahab, dianjurkan, bukan satu yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun salat tahiyatul masjid itu wajib. Ya, kalau kita masuk masjid, ya, adzan berkumandang, kita ingin salat tahiyatul masjid, maka kerjakan tahiyatul masjid. Tidak ada larangan. Ya, tidak ada keharusan kita mesti berdiri menunggu ini hingga adzan itu selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian Pak Misdar di Kalimantan, semoga bermanfaat. Kami beralih untuk penelpon yang ketiga. Kami berikan kesempatan kembali melalui telepon di 0218236543. Tapi kami coba sapa kembali yang ketiga, silakan. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana, Bu? Dari Kalimantan Timur. Iya, silakan, Bu. Iya, Pak Ustaz. Mohon maaf sebelumnya, Ibu, dikecilkan volume televisi atau radionya, Bu, ya, karena ada sedikit feedback. Baik, silakan, Bu. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ke inti pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begini Pak Ustaz. Saya ini ada mendapat sedikit musibah atau cobaan dari Allah, mungkin begitu. Yang mana saya diuji dengan sepertinya keluarga saya, saudara saya semua membenci saya, sedangkan saya sendiri berusaha memberikan kasih sayang, sehingga hati saya sakit sekali dan timbul rasa dendam. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz, dan bagaimana caranya saya memperbaiki semua? Iya, baik Ibu. Iya, begitu. Terima kasih atas interaksinya. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Ya. Ya, memang hidup ini pasti akan mendapat ujian, dan ujian itu adalah untuk meningkatkan dan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dahulu seperti Abu Bakar resah dan khawatir. Kan beliau menangis ketika merasa beliau tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian iman para sahabat. Ya, demikian iman para sahabat, sehingga mereka merasa galau, resah kalau tidak mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan musibah atau ujian, tapi mereka ingin mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan bagi seorang hamba. Demikian ya, hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Karena dunia ini adalah darul bala. Bala itu ujian. Ya, penuh dengan ujian. Di sinilah kita diuji. Di akhirat nanti nggak ada lagi ujian. Sudah selesai ujiannya, tinggal melihat hasilnya. Demikian kita di dunia ini, kita nabi ya, kurang apa baiknya kepada kaumnya. Tapi demikian beliau dimusuhi oleh karib kerabat beliau sendiri. Yang paling banyak menentang dakwah Nabi itu adalah karib kerabat beliau sendiri, paman-paman beliau. Ya, menentang dakwah beliau, tidak menerima dakwah beliau. Bahkan orang yang paling keras permusuhannya dengan beliau adalah orang-orang yang masih kerabat beliau. Ini ibarat air itu dibalas dengan air tuba. Tapi demikianlah seorang muslim ketika dia berbuat kebaikan, dia tidak mengharapkan balasan. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, kebaikan yang telah kita berikan ini kita tidak mengharapkan jaza, balasan apapun, dan juga ucapan terima kasih pun tidak.
Nah demikian. Jadi semangat kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memberikan kasih sayang kepada mereka, mereka balas dengan sebaliknya, dengan sikap yang menyakitkan hati kita, maka bersabarlah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Demikianlah kami jadikan sebahagian kamu itu menjadi ujian bagi sebahagian lainnya, untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Ada orang yang diuji dengan orang tuanya, ada orang yang diuji dengan suaminya, ada orang yang diuji dengan istrinya, ada orang yang diuji dengan anak-anak, ada orang yang diuji dengan kerabat, saudara-saudara dekatnya, ada yang diuji dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, kawan-kawannya. Nah demikian, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah hal itu mengendurkan, janganlah hal itu menghalangi kita untuk berbuat baik dan menyambung tali silaturahim. Karena hakikat menyambung tali silaturahim itu adalah menyambung tali silaturahim dengan karib kerabat yang memutus. Nah kalau ada karib kerabat yang memutus hubungan dengan kita, disitulah kita diperintahkan untuk menyambungnya. Nah kalau menyambung tali silaturahim dengan karib kerabat yang menyambung hubungan dengan kita, itu wajar-wajar saja. Tapi menyambung hubungan dengan orang yang memutusnya, nah inilah hakikat dari menyambung tali silaturahim. Nah demikian. Jadi janganlah itu mengendurkan semangat kita untuk berbuat baik, memberikan kasih sayang. Mudah-mudahan suatu waktu kelak mereka akan terbuka hatinya. Kadang-kadang demikian, hati manusia tidak langsung terbuka dengan kebaikan yang kita berikan. Perlu waktu, maka kita harus bersabar. Salah satu di antara kebaikan seorang mukmin adalah bersabar, bergaul dengan manusia, dan dia bersabar atas gangguan yang dia terima dari mereka. Tidak ada yang selamat dari celaan manusia kecuali orang gila mungkin. Nabi dapat cobaan dari orang-orang yang ada di sekitar beliau. Para sahabat juga demikian. Mereka semua mendapatkan ujian dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bagaimana perjuangan Nabi menyampaikan dakwah di Mekah, di Madinah. Demikian juga para sahabat. Wajalna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Demikianlah kami jadikan sebahagian kamu menjadi ujian bagi sebahagian yang lainnya, untuk menguji, melihat di antara kamu siapakah yang menjadi orang yang bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita melalui pesan singkat dari Ibu Nel di Aceh yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Ustadz, saya ingin bertanya, karena ada kesalahpahaman dengan adik ipar, maka sekarang hubungan kami dengan keluarga mereka menjadi hambar, padahal masalahnya sudah selesai dan sudah ada kesepakatan untuk berbaikan. Akan tetapi masih saja ada satu dan hal yang membuat hubungan kami menjadi tidak harmonis sebagaimana dulu. Bagaimanakah Ustaz upaya untuk kembali mengharmoniskan hubungan antar keluarga yang sempat retak? Mohon nasihat dan petunjuknya. Terima kasih. Ini adalah satu pertanyaan yang sangat nyata dan real terjadi banyak di tengah-tengah kita rusaknya hubungan, kemudian putus sambung, kan begitu memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang sudah bermasalah dengan kita. Memang kalau hati itu sudah tersakiti, ada hati yang tersakiti, ada hati yang terluka, untuk sembuh dari luka itu memang perlu waktu. Untuk sembuh dari luka hati itu perlu waktu. Maka pesan saya, jangan terburu-buru, tapi lakukanlah proses. Komunikasi harus tetap jalan, itu kuncinya. Karena kalau komunikasi sudah terhambat, tersendat, terputus, maka setan akan masuk. Setan akan masuk di sela-sela kita, di celah-celah itu, kemudian untuk merusak dan kita katakan merusak suasana hati kita, sehingga hati yang sebelum luka di hati itu yang sebenarnya sudah mulai
sembuh ya terkuak lagi, ataupun ya kita katakan luka lagi, dia tergores lagi. Nah demikian. Jadi kita harus terus menjalin komunikasi ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-sulhu khair. Berdamai itu pasti lebih baik. Nah, kita percaya ya akan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila seorang muslim telah menempuh jalur damai, perdamaian, maka itulah yang terbaik. Tinggal bagaimana kita menjalaninya, menjalani pasca as-sulh itu, pasca perdamaian itu. Menjaga itu lebih berat daripada meraihnya. Ya, menciptakan satu perdamaian mungkin itu satu langkah kebaikan, tapi menjaga perdamaian itu, inilah perkara yang tentunya lebih berat lagi ke depannya. Maka perlu sabar, jangan terburu-buru. Ya, jadi untuk mengobati hati yang luka itu perlu waktu. Ya, kalau kita bermasalah dengan seseorang, lalu kita membuat satu perdamaian, terjadilah perdamaian, upaya damai sudah dilakukan, terjadi perdamaian, maka jangan terburu-buru untuk kita katakan memaksa dia untuk mengembalikan suasana hatinya seperti sedia kala. Kalau memang ada di sana hati-hati yang terluka, perlu waktu ya, maka kita jangan memaksakan juga. Ya, tapi komunikasi yang penting harus tetap berjalan. Jangan terputus, walaupun sekedar kita mengucapkan salam. Ya, kadang-kadang kalau terlalu berlebihan justru akan menjadi bumerang. Ya, kita katakan ya, bukalah hubungan dan komunikasi itu walaupun dengan misalnya menyampaikan salam, ya, menitipkan salam. Mulai dari situ saja, hingga ya, pelan-pelan ya, akan terjalin lagi ya keakraban dan kasih sayang di dalam hati. Karena kasih sayang itu juga tidak bisa dipaksakan, harus muncul dari dalam hati. Karena kalau dipaksakan itu adalah kasih sayang yang semu, seolah-olah ya senyum terhias di bibir tapi di dalam hati masih mendongkol, masih luka. Nah, ini percuma. Jadi jangan dipaksakan hingga benar-benar nantinya hubungan itu kembali baik seperti sedia kala. Wallahu a'lam bishawab. Dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena si pemilik hati ya tidak dapat menguasai hatinya sendiri. Yang menguasai hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka mintalah kepada Rabb yang memiliki dan menguasai hati itu agar mengarahkan hatinya kepada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Ibu Nel di Aceh, semoga bermanfaat untuk Ibu dan kita semua, pendengar dan penyimak dimanapun Anda. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang masih dari pesan singkat dari penanya yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah seharusnya kita bersikap terhadap orang yang sering menceritakan keburukan kita dan memfitnah kita? Apakah kita boleh untuk menegur dengan juga memberikan apakah boleh bagi kita untuk menegurnya dengan juga memberikan informasi tentang kejelekan-kejelekan dia dan memarahinya? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Ya, tentunya kita harus bersabar ini ya, yang menghadapi beragam tipe manusia. Ada yang manusia tipenya seperti itu. Ya, Nabi juga berlindung ya, berdoa kepada Allah minta perlindungan dari apa? Salah satunya adalah min akhin. Ya, dari saudara ataupun dari sahabat, ya, min sahibin, ya, yang penuh dengan makar. Ya, yang hatinya penuh dengan makar. Pandangan matanya tertuju pada kita tapi hatinya penuh dengan kebencian kepada kita. Ya, min sahibin makirin, dari sahabat yang penuh dengan makar. Hatinya melihat kepada kita tapi matanya tertuju pada kita seolah-olah ya menampilkan senyum, tapi hatinya ya dalam hati siapa yang tahu penuh dengan hasad, penuh dengan makar, ya senantiasa menghendaki keburukan menimpa kita. Ada orang yang seperti itu dan Nabi berlindung kepada Allah dari orang seperti ini. Jika dia mendengar kebaikan kita disembunyikannya,
Jika dia mendengar keburukan kita disebarkannya. Ini ada tipe manusia seperti ini, dan Nabi SAW berlindung dari orang yang tipenya seperti ini. Nah, kita juga berlindung kepada Allah dari orang-orang yang tipenya seperti ini. Demikian. Nah, kita yakin bahwasanya itu tidaklah menambah keburukan bagi kita, tapi justru menambah kebaikan bagi kita. Hanya saja kita juga harus santun kepadanya. Kita kasihan kepada saudara kita itu. Kalau dia larut dalam menggibahi kita, memfitnah kita, kita sebenarnya kasihan kepadanya. Maka kita berupayalah untuk menasihatinya. Dalam hal ini mungkin nasihat yang disampaikan melalui perantara itu lebih baik. Karena kalau kita langsung menasihatinya, sementara kitalah yang menjadi objek gibahnya, ya tentunya dia akan memiliki pandangan yang macam-macam terhadap diri kita. Maka titipkanlah nasihat kita itu melalui orang lain yang mungkin didengarnya, yang kata-katanya dipatuhinya, yang didengarnya. Ya mudah-mudahan nasihat kita itu sampai kepadanya walaupun melalui orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para pemirsa yang berbahagia, ya demikianlah kiranya akhir pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua dan menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, hamba-hamba yang sedikit yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.